sekalian, maka pada hari ini yang kita angkat tentunya adalah dia sudah memenuhi persyaratan yang ada. Maka karena sudah memenuhi persyaratan yang ada, mulai dari PKPA, ujian, dan juga pada saat ini adalah pengangkatan. Tinggal satu tahapan, tidak lain adalah pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya bagi yang domisili Surabaya dan sekitarnya. Maka oleh karena itu, rekan-rekan saudara-saudara sekalian, maka kami berharap bahwa nantinya setelah pengangkatan ini, maka tentu rekan-rekan yang sudah dapat dan memenuhi syarat administrasi untuk segera dipenuhi terkait dengan syarat-syarat yang mungkin nanti akan disampaikan oleh bagian administrasi, termasuk di situ adalah surat keterangan dari pengadilan negeri tidak mendapatkan atau tidak dalam masalah pidana. Kalau itu sudah terpenuhi, maka segera nanti akan kita ajukan ke pengadilan tinggi agar supaya nanti bisa diambil sumpah oleh ketua pengadilan tinggi. Dan kebetulan bahwa untuk angkatan yang 12 kemarin sampai dengan hari ini itu memang belum mendapatkan jadwal, dikarenakan karena setelah dilakukannya pengangkatan yang terakhir terhadap KAI kemarin, itu ada salah satu wakil ketua pengadilan tinggi yang kemudian reaktif terkena COVID-19, sehingga menjadikan agenda untuk termasuk salah satunya Ferrari yang seharusnya dilakukan pada bulan September ini kemudian harus mundur sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Ya, kita memaklumi karena memang pengadilan tinggi juga sedang melakukan, saya tidak tahu apa istilahnya, lomba atau apa ya, sehingga dia harus mempertahankan reputasinya. Karena kemarin dengan salah satu lomba itu pengadilan tinggi Surabaya mendapatkan peringkat nomor 1. Sehingga kalau kemudian terdengar ada salah satu wakilnya yang COVID kan ya pasti akan menurunkan. Dan tentunya saudara-saudara sekalian, karena persyaratan administrasi itu harus lengkap secara berkas, maka tentu itu harus dipenuhi. Sekarang ada sistem namanya Sinatra. Sinatra itu nanti terkait dengan sistem upload seluruh berkas rekan-rekan semuanya. Itu harus diupload satu persatu. Itu bisa memakan waktu sampai dengan 2-3 hari. Kenapa begitu? Ya karena mungkin sistem baru sehingga kadang tidak begitu lancar, sehingga ada ngadat, ada lemot, ada begini dan lain sebagainya. Di angkatan 12 kemarin itu kita lakukan upload itu sampai 2 hari. Ya karena seluruh organisasi yang lainnya juga melakukan hal yang sama karena berbarengan. Oleh karena itu paling tidak nanti 1 minggu ya, 1 minggu diselesaikan sehingga bisa kita ajukan di pengadilan ini bagi yang sudah memenuhi syarat. Kalau yang belum ya tentu dia harus menunggu, bersabar, terutama yang mungkin ada kelulusan terutama. Karena surat keterangan magang advokat 2 tahun itu adalah hitung sejak lulus S1. Nah, jadi itu tidak bisa ditawar tafsiran itu oleh pengadilan tinggi. Sehingga kalau misalkan ada yang seperti itu maka langsung dicoret oleh pengadilan tinggi. Jadi hal-hal yang demikian mohon bisa dipahami. Rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi seorang advokat, maka tentu ini adalah sebuah cita-cita kita bersama, termasuk para lulusan sarjana hukum ataupun sarjana hukum syariah atau hukum Islam atau sarjana syariah. Karena tentunya ketika kita dulu kuliah ada bayangan kita ingin menjadi seorang pembela yang menegakkan keadilan, membantu orang yang lemah dan lain sebagainya. Dan itu tidak lain yang paling tepat adalah pada profesi advokat atau profesi pengacara.
Dan profesi ini, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, adalah profesi yang kenapa harus dibanggakan? Karena tidak ada pensiunnya. Advokat ini pensiunnya kalau rekan-rekan, saudara-saudara sekalian meninggal dunia, itu baru pensiun. Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Di profesi yang lain, penegak hukum yang lain yang sama, hakim misalkan, ada pensiunnya. Polisi ada pensiunnya. Jaksa ada pensiunnya. Kalau advokat tidak ada pensiunnya. Maka sampai dengan dia di akhir hayatnya baru kemudian itulah kemudian pensiun yang bersangkutan. Dan menjadi advokat, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, harapan saya bahwa jadilah advokat yang berani. Jadi tidak semua advokat memiliki keberanian, tetapi menjadi advokat harus berani. Karena apa? Karena Anda memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembelaan, memberikan pendampingan, mewakili kepentingan prinsipal atau mewakili kepentingan klien saudara. Kalau saudara tidak punya keberanian, maka jangan berharap bahwa perkara yang saudara tangani itu bisa berhasil. Sehingga perlu keberanian. Dan seorang advokat yang berhasil itu tidak lain adalah karena dia memiliki keberanian, termasuk dalam praktek melaksanakan dan lain sebagainya. Karena kita ini adalah praktisi, jadi tidak hanya omong doang. Kita tidak bicara lagi teori, tapi sudah berbicara praktek. Maka kita, kalau menurut saya, sedikit bicara, tetapi banyak bekerja. Berbeda dengan profesi yang lain, mungkin membutuhkan banyak omong, tapi sedikit action. Tapi kalau kita sedikit bicara, tapi banyak action. Kalau mau bicara banyak, maka harus tahu di mana tempatnya kita bicara. Tidak lain adalah pada saat penanganan, baik itu litigasi maupun penanganan non-litigasi. Ada banyak advokat yang dia bicara di jalan-jalan, tapi itu bukan dari Ferrari. Dia tidak tahu di mana harus berbicara, sehingga pembicaraan yang dia sampaikan tidak bermakna dan tidak bernilai. Tetapi bagi advokat Ferrari, kalau mau pembicaraannya didengar dan memiliki makna dan nilai, adalah ketika saudara memegang kuasa. Karena kita bisa bekerja kalau kita memegang kuasa. Ketika kita memegang kuasa, maka disitulah kemudian kita berbicara. Ketika penanganan baik itu non-litigasi maupun penanganan litigasi di dalam pengadilan, maka nilainya akan luar biasa ketika saudara berbicara dan menyampaikannya, memberikan pembelaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka setelah saudara diangkat